Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kas dan piutang. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah kas. Kas atau cash merupakan aset yang paling liquid, yang merupakan media standar penukaran dan dasar untuk mengukur dan mencatat aktiva lainnya. Kas terdiri dari 1. Uang koin atau logam, 2. Mata uang, 3. Uang kertas, 4. Dana yang tersedia di bank, 5. Instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti wesel, cek kasir, cek bersertifikat, cek pribadi, dan bank draft. Di dalam kas ada pelaporan kas. Pelaporan kas meliputi yang pertama, setara kas. Setara kas merupakan investasi jangka pendek dan sangat liquid yang mudah dikonversikan menjadi kas dekat dengan jatuh tempo sehingga tidak ada risiko signifikan dari perubahan suku bunga. Contoh dari setara kas yaitu surat perbendaharaan negara atau SPN, surat berharga, dan juga dana pasar uang. Pelaporan kas selanjutnya adalah kas terbatas. Kas terbatas merupakan kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Contohnya, kas kecil, gaji, dan dana dividen. Kas yang dibatasi diklasifikasikan sebagai aset lancar dan tidak lancar. Klasifikasi pada bagian lancar jika perusahaan menggunakan kas untuk pembayaran kewajiban, sedangkan klasifikasi bagian tidak lancar digunakan untuk perluasan pabrik, pelunasan hutang jangka pendek, dan untuk setoran jasa masuk. Pelaporan kas pada cerukan bank terjadi ketika perusahaan menulis cek yang jumlahnya lebih dari jumlah yang tersedia pada akun kas. Yang pertama, pelaporan cerukan pada bagian liabilitas jangka pendek. Yang kedua, dimasukkan sebagai komponen kas jika dapat dilunasi sesuai permintaan dan bagian yang terpisahkan dari pengelolaan kas perusahaan. Misalnya praktik umum dalam membuat peraturan saling hapus atau offset dengan rekening lain di bank yang sama. Klasifikasi kas, ekuivalen kas, dan bukan kas. Pada pos kas, klasifikasi kas, komentar, jika tidak dibatasi dilaporkan sebagai kas, jika dibatasi maka diklasifikasikan sebagai aktiva lancar dan tidak lancar. Pada pos kas kecil dan dana pertukaran, klasifikasi kas, komentar, dilaporkan sebagai kas. Pada pos surat berharga jangka pendek, klasifikasi ekuivalen kas, komentar, investasi dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan, umumnya digabungkan dengan kas. Pada pos surat berharga jangka pendek, klasifikasi investasi sementara, komentar, investasi dengan jatuh tempo 3 hingga 12 bulan. Pada pos cek mundur dan IOU, klasifikasi piutang, komentar, diasumsikan dapat tertagih. Pada pos uang muka perjalanan, klasifikasi piutang, komentar, diasumsikan dapat ditagih dari karyawan atau dikurangkan dari gaji mereka. Pada pos perangko di tangan, klasifikasi beban dibayar di muka, komentar, diklasifikasikan sebagai persediaan perlengkapan kantor. Pada pos overdraft bank, klasifikasi kewajiban lancar, komentar, jika ada hak untuk menoves kurang kas. Pada pos saldo kompensasi, klasifikasi kas didefinisikan secara terpisah sebagai deposito yang disimpan sebagai saldo kompensasi. Komentar, diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau tidak lancar dalam neraca, diungkapkan secara terpisah dalam catatan yang merinci kesepakatan tersebut. Piutang. Piutang diartikan sebagai aset keuangan yang mencerminkan hak kontraktual untuk menerima sejumlah kas di masa depan atau hak tagih terhadap pihak lain atas kas, barang atau jasa. Klasifikasi piutang ada 2. Yang pertama, piutang dagang atau akun receivable, yaitu perjanjian secara lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dijual pada waktu tertentu. Yang kedua ada wesel tagih atau not receivable, yaitu perjanjian tertulis dari pembeli kepada penjual untuk membayar barang atau jasa pada waktu tertentu. Piutang non-dagang. 1. Uang muka kepada direksi dan karyawan. 2. Uang muka kepada entitas anak. 3.
Simpanan yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kerugian dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran. 4. Piutang dividen dan bunga. 5. Klaim terhadap A. Perusahaan asuransi. B. Tergugat dalam sebuah kasus persidangan. C. Badan pemerintahan untuk restitusi pajak. D. Perusahaan logistik umum untuk barang rusak atau hilang. E. Kreditor barang retur, rusak atau hilang. F. Pelanggan barang yang dapat dikembalikan. Selanjutnya adalah pengakuan piutang. Yang pertama, piutang timbul sebagai bagian dari peraturan pendapatan. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan menunjukkan perusahaan harus mengakui pendapatan ketika memenuhi kewajiban kinerja dengan mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan. Yang ketiga, harga pertukaran adalah jumlah yang harus dibayar dari debitur atau pelanggan. Yang keempat, faktor yang mempersulit pengukuran harga pertukaran. Yang pertama, ketersediaan diskon atau diskon dagang dan tunai. Yang kedua, lamanya waktu. Pengakuan piutang dibagi menjadi dua, yaitu diskon dagang dan diskon tunai. Diskon dagang, perusahaan menggunakan diskon dagang untuk menghindari perubahan katalog, untuk mengubah harga, atau untuk menyembunyikan harga faktur dari pesaing. Diskon dagang biasanya disebutkan dalam persentase seperti 15%. Yang kedua, diskon tunai. Diskon tunai, perusahaan menawarkan diskon ini untuk mendorong pembayaran yang cepat. Diskon tunai biasanya disajikan dalam termin seperti 2/10, N/30. Penilaian piutang. Yang pertama, pelaporan piutang pada laporan posisi keuangan melibatkan klasifikasi dan penilaian. Yang kedua, perusahaan menilai dan melaporkan piutang jangka pendek pada nilai realisasi kas. Jumlah neto yang diharapkan akan diterima dalam bentuk kas. Pada piutang tidak tertagih, terdapat dua metode. Yang pertama, metode penghapusan langsung. Ketika perusahaan menentukan akun tertentu untuk piutang tidak tertagih, perusahaan membebankan kerugian kepada beban piutang tidak tertagih. Dengan metode ini, beban piutang tidak tertagih hanya akan menunjukkan kerugian aktual dari piutang tidak tertagih. Perusahaan melaporkan piutang sebesar jumlah brutonya. Yang kedua, metode penyisihan. Metode ini melibatkan estimasi piutang tidak tertagih pada akhir periode. Metode ini menjamin piutang perusahaan dicatat pada posisi keuangan sebesar nilai realisasi kas. Nilai realisasi kas adalah jumlah neto yang diharapkan akan diterima perusahaan dalam bentuk tunai. Wesel tagih. Wesel tagih dilengkapi dengan surat proses secara formal, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada masa tanggal tertentu. Pengakuan wesel tagih itu ada dua. Yang pertama, tidak diterbitkan pada nilai nominal. Itu ada dua jenis. Yang pertama, wesel tanpa bunga. Wesel yang tidak secara eksplisit menyebutkan tingkat bunga tertentu dalam surat wesel yang bersangkutan. Yang kedua, wesel berbunga. Wesel yang pada saat pembayarannya selain membayar pokok utangnya juga harus membayar bunga yang telah disepakati. Selanjutnya diterbitkan pada nilai nominal, merupakan jumlah yang harus dibayar atau jumlah pinjaman. Berikut contoh soal terkait dengan menetapkan piutang. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT ABC mengalokasikan piutang senilai 500 juta kepada Permata Bank sebagai jaminan senilai 300 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 April 2020. Perjanjian alokasi mensyaratkan biaya pendanaan sebesar 2% dari piutang dan bunga pinjaman 10% yang merupakan suku bunga realisasi untuk wesel. Diminta, pertama, buatlah jurnal pada 1 Januari 2020 untuk PT ABC. Kedua, buatlah jurnal pada tanggal 1 April 2020 di mana PT ABC membayar semua saldo pinjaman yang dijamin jatuh tempo oleh Permata Bank. Berikut penyelesaian dari soal tersebut. Nah, jurnal pada tanggal 1 Januari 2020 untuk PT ABC. Yang pertama adalah yaitu kita tahu bahwa pinjaman yang diajukan PT ABC adalah senilai 300 juta. Nah, di sini dikatakan bahwa ada beban biaya pendanaan yaitu dengan pendanaan sebesar 100 juta. Maka di sini kas yang diterima PT ABC adalah 290 juta. Maka jurnalnya adalah kas biaya pendanaan pada hutang wesel. Kemudian yang kedua, pada tanggal 1 April ada pembayaran yang dilakukan PT ABC karena sudah jatuh tempo, maka jurnalnya adalah terkait dengan hutang weselnya adalah sebesar 300 juta.
Kemudian di sini ada ketentuan bahwa suku bunga yang realistis untuk wesel soal ini adalah sebesar 10% bunga pinjamannya. Maka di sini ada pembebanan bunga, yaitu diakui sebagai beban bunga sebesar 7.500.000, yaitu dari 10% dikalikan 300 juta dikalikan 3/12. Jadi mulai Januari sampai April. Jadi bulan April itu jatuh temponya Januari, kita melakukan alokasi piutang. Maka jurnalnya adalah hutang wesel sebesar 300 juta, beban bunga 7.500.000 pada kas sebesar 307.500.000. Berikut ini adalah latihan soal yang harus teman-teman kerjakan. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu pengalihan piutang tanpa jaminan. PT Kusuma melakukan anjak piutang atas piutang sebesar 400 juta rupiah kepada PT Wijaya tanpa menjamin pembayaran untuk kerugian kredit atau without recharge pada tanggal 1 Juli 2019. Wesel tagih dialihkan ke PT Wijaya membebankan biaya pendanaan sebesar 1,5% dari jumlah piutang dan mempertahankan sejumlah 4% dan piutang untuk menutupi diskon, retur dan penyisihan penjualan. Transaksi akan dicatat sebagai penjualan. Penyelesaian dari contoh soal sebelumnya, cash 1 Juli 378 juta rupiah, tagihan dari faktor 16 juta rupiah, loss on sale of receivables 6 juta rupiah pada akun receivables 400 juta rupiah. 4% dikali 400 juta rupiah sama dengan 16 juta rupiah. 16 juta rupiah dimasukkan kepada tagihan dari faktor. 1,5% dikali 400 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah dimasukkan pada loss on sale of receivables dan totalnya 400 juta rupiah. Yang kedua, akun receivables 400 juta rupiah pada due to PT Kusuma 16 juta rupiah, financing revenue 6 juta rupiah, dan total cash-nya adalah 378 juta rupiah. Berikut adalah latihan soal yang harus teman-teman kerjakan. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.